Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Kita lanjut ke session 14, session terakhir di kelas live online persiapan ujian sertifikasi internasional PMP batch 1. Di mana di session 14 kali ini kita akan membahas mengenai PMP exam application process dan juga PMP exam tips dan trik. Jadi fokusnya sekarang adalah bagaimana teman-teman mendaftar ujian PMP-nya dan juga bagaimana selain proses pendaftaran juga kita akan membahas mengenai tips dan trik untuk proses belajar sama dengan nanti pada saat proses sebelum dan saat ujian. Oke. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silakan langsung diajukan di grup chat. Nanti kita akan langsung bahas setiap pertanyaan yang masuk. Oke, kita masuk. Sekarang kita langsung masuk ke poinnya aja, bahwa apa sih langkah-langkah untuk menjadi untuk pendaftaran ujian PMP. Oke, yang pertama adalah menjadi be a PMI member, menjadi member PMI. Oke, ini maksudnya member PMI ini bukan hanya sekedar punya username atau login ke pmi.org. Oke, sebentar lagi kita akan perlihatkan. Kita masuk websitenya aja, Pak. Saya share desktop aja deh. Jangan. Google. Oke, kelihatan ya websitenya PMI di sini. Saya sedang sharing websitenya PMI. Jadi, kalau teman-teman yang sudah daftar di websitenya PMI, register dulu maksudnya. Register, nanti di sini registernya di pojok atas ini. Jadi, begitu sudah register, Anda sudah punya username password untuk masuk ke dalam website pmi.org, Anda akan bisa masuk nanti ke dashboard. Ini adalah dashboard untuk account baru yang saya buat, untuk sekedar contoh. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sini, ini nama saya, title, company, emailnya apa, PMI ID-nya. Ini PMI ID berarti ID untuk username-nya. Lalu kemudian volunteer statusnya, ini untuk kita bisa untuk mau cari kalau ada volunteer opportunity di Indonesia. Kita juga bisa edit profile kita. Nah, di sebelah kanan, teman-teman pasti lihat ada certification status, get certified. Ini maksudnya adalah daftar si sertifikasinya. Sebelum daftar, saran dari saya adalah jadi member PMI dulu, yang ini nih. Oke, saya coba annotate ya. Nih, join PMI dulu. Oke, join PMI, kalau kita coba klik, saya coba klik di sini. Saya singkirkan dulu. Yang dimaksud dengan member, ini jadi membership di PMI itu berbeda dengan username. Membership di PMI itu sifatnya annual per tahun. Ada biayanya, biaya per tahun. Oke. Jadi kalau di PMI itu untuk menjadi member itu nanti dia ada biaya tahunannya. Biaya tahunannya adalah kalau kita masuk sini, biaya tahunannya adalah $129 per tahun. Lumayan, nggak murah. Oke. Biaya tahunan ini
adalah $129 per tahun. Nah, kenapa saya menyarankan ini? Kenapa saya menyarankan untuk Anda mendaftar menjadi PMI membership? Karena nanti pada saat bayar ujian PMP pada saat bayar ujian PMP, itu biaya ujian PMP-nya pun juga nanti akan terdiskon. Nanti kita akan lihat diskonnya kayak gimana. Oke? Nah, keuntungan terbesar menjadi PMI membership, dan saya sarankan untuk Anda menjadi PMI membership setidaknya di setahun pertama. Setidaknya di setahun pertama Anda menjadi daftar untuk di PMI, daftar untuk ujian PMP, proses pembayaran ujian PMP, sebaiknya Anda dalam posisi Anda adalah membership aktif. Nah, kenapa ada membership aktif? Kalau ada membership aktif, berarti ada membership tidak aktif. Jadi maksudnya begini, kalau kita daftar bulan ini September ya, nanti September tahun depan Anda memutuskan untuk tidak renew membership-nya. Sedangkan Anda udah lulus ujian PMP nih, Anda daftar, lalu Anda ujian PMP, let's say Oktober atau November, Anda lulus ujian PMP-nya, oke? Cycle membership itu 1 tahun, cycle PMP certification adalah 3 tahun. Begitu membership Anda lapse, habis tahun depan, Anda akan diberikan pilihan, Anda mau extend nggak membership-nya. Menjadi membership PMI itu tidak wajib. Oke? Namun jika Anda ingin menjadi aktif, menjadi bagian dari komunitas Project Management International, terlebih-lebih Anda ingin aktif di komunitas PMI Indonesia, chapter Indonesia, itu Anda harus menjadi PMI membership global dulu. Anda harus menjadi PMI membership global, baru nanti ada biaya lagi untuk yang lokalnya. Itu satu jadinya. Keuntungan pertama, atau jika Anda, kenapa Anda, apa sih benefitnya menjadi PMI membership? Anda memiliki kesempatan untuk aktif di komunitas. Nah, alasan untuk aktif di komunitas itu sendiri pun juga banyak ya. Ada yang ya untuk mendapatkan networking yang jelas, yang nomor 1. Nomor 2 tentunya alasannya adalah Anda akan mendapatkan akses ke dari sisi networking itu sendiri kan Anda akan kenalan dari mungkin dari lintas industri, bisa ngobrol, bisa saling ngobrol lah bagaimana praktek project management di industri ini compare dengan industri Bapak atau company Bapak dengan company yang lain. That's one, networking. Yang kedua adalah dengan aktif di komunitas itu akan menjadikan kesempatan untuk Anda mendapatkan tambahan PDU atau Professional Development Unit. Oke, itu alasan kedua. Karena kegiatan-kegiatan PMI Chapter Indonesia itu akan dihitung PDU. Kalau misalnya Anda aktif, misalnya let's say ada OMM yang dilaksanakan secara berkala. OMM itu adalah meet up, biasanya dilakukan Sabtu atau hari biasa di jam kerja. Itu kalau Anda bisa datang, itu OMM biasanya 2-3 jam. Anda datang OMM 1 aja, Anda sudah dapat 3 PDU. Dari total 60 PDU yang Anda harus submit dalam 3 tahun. Oke? Jadi keuntungan kedua adalah Anda akan mendapatkan PDU dari kegiatan-kegiatan yang sering diadakan oleh komunitas chapter lokal. Yang ketiga, benefit ketiga adalah Anda dapat mendownload, ini saya right click dulu. Anda dapat mendownload ini nih. Anda akan dapat mendownload buku PMBOK. Oke? Anda teman-teman lihat di sini, kita nggak bisa download saat ini karena kita belum, yang username saya ini belum menjadi member PMI. Kalau username saya yang satu lagi, jelas, saya masih member. Apakah saya menjadi member setiap tahun? Enggak. Oke. Jadi keuntungan ketiga adalah kita dapat mendownload PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Lalu apakah hanya buku PMBOK saja yang bisa kita download? Enggak, banyak.
banyak lagi lainnya. Jadi kalau di teman-teman lihat di menunya PMI.org, di sini ada PMBOK Guide and Standards. Di situ ada foundational standards, ada practice standards dan framework, practice guide. Ini yang selain ini ada banyak lagi dokumen-dokumen yang lain ataupun buku-buku yang lain, library yang lain yang Anda bisa download. Seperti ini saya buka foundational standard. Di sini ada standar untuk risk management, ada standar untuk organizational project management, OPM, ada standar untuk business analysis, ada PMBOK guide-nya sendiri, ada standar untuk program management. Oke, ada standar untuk portfolio management. Ada yang 4th edition, ada yang 3rd edition. Ada juga standar untuk OPM3, Organizational Project Management Maturity Model. Oke, ini adalah standar-standar yang bisa kita download jika kita sudah menjadi member. Sekarang bisa download nggak? Nggak bisa, masih kekunci. Selain foundational standard, apalagi? Kita juga bisa download practice standard. Di sini ada practice standard untuk scheduling, ada practice standard untuk work breakdown structure. Jadi apa yang sudah kita pelajari beberapa session yang lalu, di sini akan lebih dibahas lebih detail lagi di buku ini. Apakah untuk ujian PMP ini Anda perlu pelajari? Iya dan enggak. Untuk WBS, kenapa enggak? This is a good knowledge for us. Tambahan ilmu. Ini lalu juga ada practice standard untuk risiko management, risk management. Lebih detail lagi dibahas tentang risk management kemarin. Lalu juga ada practice standard for earned value management. Ingat, kita sudah pernah bahas earned value management di project cost management. Di sini, di buku ini lebih dibahas lebih detail lagi. Jadi, apa yang sudah dibahas di PMBOK, di buku-buku masing-masing ini akan lebih detail lagi. Termasuk juga ada practice standard for project configuration management, termasuk ada practice standard untuk estimating, termasuk juga adalah project manager competency development framework. Ini juga standar yang lainnya, practice standards-nya. Kalau ada practice standard, ada lagi practice guide. Nah, practice guide ini ada Agile Practice Guide. Ini Agile Practice Guide adalah bagian dari buku PMBOK sebenarnya, tapi di sini Anda bisa download secara terpisah. Lalu ada practice guide mengenai benefit realization management, bagaimana kita memastikan proyek kita itu benefitnya terrealisasi dengan baik agar dampaknya dapat terasa oleh organisasi. Nah, di sini akan dikupas lebih detail lagi nih. Lalu juga ada requirement management. Ini practice guide untuk mengelola requirement. Ada lagi practice guide untuk governance of portfolio, programs, dan project. Lalu ada practice guide untuk business analysis, practice guide untuk implementasi OPM, navigating complexity. Ini saya sempat singgung mengenai kompleksitas karena nanti begitu kita sudah paham kompleksitas dari project kita akan bisa memilih pendekatan mana yang lebih ideal. Tentunya more kompleks, pendekatan project yang sangat kompleks itu berbeda dengan pendekatan project yang sangat sederhana. Yang terakhir adalah managing change. Ini tentang change management. Ini juga ada practice guide-nya. Oke, banyak banget nih. Nah, selain ini juga nanti ada lebih lain. Ini jadi adalah benefit sekian. Saya lupa nih beberapa nih tadi nih. Pertama adalah diskon. Kedua adalah komunitas. Ketiga, pokoknya ini keempat atau kelima. Oke, jadi kita bisa download practice guide, practice standard, dan juga foundational standards dari PMI.org. Nah, selain ini, benefit yang mungkin terakhir yang saya akan bahas adalah kalau teman-teman pergi ke projectmanagement.com, ini adalah website yang merupakan bagian dari Project Management Institute. Oke, di sini, di website ini ada banyak template. Anda bisa download template-nya. Dan template-template yang bagus itu kebanyakan adalah premium. Siapa yang bisa download yang premium? Yang sudah jadi member. Oke. Nah, selain template juga ada webinar. Oke. Untuk earning video. Jadi di sini webinar-webinarnya ini udah otomatis bisa
ini akan membantu untuk teman-teman mendapatkan video. Selain webinar juga banyak ada acara-acara conference yang gratis untuk member Project Management Institute. Setiap conference itu bisa dapat seenggaknya 6-8 video. Ini conference-nya conference online. Oke, jadi itu benefitnya menjadi PMI member. Oke. Jadi itu tadi step pertama kita adalah be a PMI member. Yang kedua adalah submit PMP application-nya. Kalau Anda sudah jadi member, baru Anda submit PMP application. Atau ini di berbarengan juga bisa sih sebenarnya. Nggak mesti nunggu sampai benar-benar jadi member, tapi setidaknya sampai sebelum Anda bayar, Anda sudah jadi PMI member. Kalau ada rencana untuk klaim ke kantor, misalnya untuk membership-nya juga silakan. Lumayan, kan tadi benefit-benefit yang tadi bisa dijadikan justifikasi ke kantor ya. Nah, untuk submit PMP application, untuk mendaftar ujian PMP, itu dilakukan di website PMI atau www.pmi.org. Sekarang kita masuk lagi ke websitenya lagi. Mana tadi? Oke, ini dia. Oke, ini yang project management saya tutup. Nah, untuk mendaftar PMP, prosesnya kita mulai dari dashboard juga bisa kok. Dari dashboard, masuk ke dashboard. Oke, kalau Anda sudah jadi member, nanti di sini kelihatan Anda membernya sampai kapan. Membership saya habis tanggal 30 September ini. Nah, saya akan renew sebelumnya. Nah, sekarang kita mau daftar nih ujian PMP. Caranya gimana? Get certified. Oke, get certified. Mulai dari sini, learn more about PMP certification, PMI certification. Oke, kita mau yang PMP. Apply now. Udah masuk yang ke PMP, kita klik apply now. Oke, nah dia akan buka web baru atau page certification program. Di sini kita akan diberikan pilihan, kita mau apply yang mana dari sekian sertifikasi yang atau kredensial yang mereka punya, dari CPM, PMP, PGMP, PMI-ACP, PMI-RMP, PMI-SP, PFMP, PMI, PBA. Dari sekian ini kan kita pilihnya yang PMP. Oke? Nah, pastikan Anda juga download ini nih, handbook. Ini adalah dokumen yang akan menjawab banyak informasi detail mengenai ujian PMP-nya sendiri atau proses pendaftaran PMP-nya, dan akan menjawab keraguan-keraguan Bapak tentang let's say, wah ini biayanya berapa, segala macam, ini detailnya di sini. Oke, sekarang kita apply for PMP. Apply for PMP, yang pertama Anda jawab adalah, jadi ini adalah form. Form adalah, ini adalah data-data yang ada di sisi. Anda isi address, alamat rumah, dan alamat kerja. Oke, ini biasa ya, alamat rumah, biasa ini saya ya. Oke, alamat rumah, alamat kerja. Kalau sudah, save dan continue. Ini saya skip. Oke. Nah, yang kedua adalah contact information. Nah, ini tips dari saya. Tipsnya pertama nih. Tadi kan udah jadi member dulu ya. Nah, yang selanjutnya adalah email yang digunakan di sini, email yang Anda gunakan di pmi.org, kalau saya boleh sarankan, gunakan email pribadi. Oke, gunakan email pribadi. Bukannya saya menyarankan Bapak Ibu untuk keluar atau tidak loyal ke perusahaan, bukan itu. Cuman ini untuk memastikan bahwa jika memang, karena kredensial ini akan attach ke personal. Kredensial ini attach-nya ke personal, bukan perusahaan.
Jadi, sebaiknya email yang digunakan adalah email pribadi. Oke, selain email, kita juga bisa tambahkan, kita juga harus tambahkan satu nomor telepon, setidaknya satu. Oke, clear? Sampai sini? Contact address, contact information, cukup clear ya? Untuk contact information, email address-nya gunakan email pribadi. Oke, next, attain education. Attain education ini adalah pendidikan formal, pendidikan resmi, pendidikan formal Anda. Ini kalau misalnya Anda kuliah, kuliahnya di mana? Atau Anda sampai SMA, atau D1, D2, D3, D4, itu sampai mana? Oke, di mana? Misalnya di sini sekolahnya, oh saya BINUS, Universitas Bina Nusantara. Atau kalau mau pakai bahasa Inggris kalian dikit, Bina Nusantara. Di sini ada pertanyaan, did you graduate from a PMI GAC accredited university program? No. Karena kebanyakan kampus di Indonesia belum GAC accredited. Negaranya ya Anda isi negaranya segala macam, alamat, nomor telepon, city, postcode. Nah di sini attain education-nya apa? Anda waktu itu degree-nya apa? Master kah, bachelor kah, bachelor itu S1-nya. Lalu lulusnya tahun berapa? Lulus tahun 60, tua banget tahun 60 baru udah lulus kuliah. Oke, ini kok sampai tahun 40 ya? Kalau tahun 40 lulus kuliah berarti lahir tahun berapa dia? Kan main lah. Oke, let's say lulus tahun 9... Lulus tahun berapa sih? Aku 2003. Field of study-nya apa? Oh, computer science. Oke? Kalau Anda mau masukin S1, S2 silakan. Tapi ini kalau nggak salah yang terakhir aja. Ya, ini masukin yang terakhir aja, yang tertingginya. Clear? Oke. Kalau sudah, baru kita ngomongin yang paling intinya nih, requirement. Ini yang akan menentukan Anda akan lulus nggak? Bukan lulus ujian ya. Lulus dari tahapan PMP application-nya. Oke? Yang dibutuhkan untuk di application adalah kalau Anda S1, Anda butuhnya, ini saya coba sebelumnya saya masukin dulu deh. Biar formnya bekerja dengan baik. Univ BINUS Indonesia, West Indonesia, here is. Oke, address Kemanggisan, Jakarta. Ya tentunya kalau Anda di form Anda ada isi selengkap mungkin ya. Highest level, bachelor, use degree, 2003 lulus. Field of study, computer science, save. Oke? Yang tadi, attain education, saya udah save. Clear ya? Nah, sekarang requirements. Sekarang kita masuk ke requirement. Di requirement, kalau Anda S1 atau bachelor degree, atau yang setara, ya, yang dibutuhkan adalah 3 tahun pengalaman di dalam project, oke, atau 36 bulan. Tidak mesti 3 tahun beruntut, tapi bisa saja setahun, habis itu Anda nggak pegang project, 2 tahun kemudian, habis itu baru Anda setahun kemudian, Anda pegang project selama 2 tahun berturut-turut. Itu bisa. Jadi kalau ada jeda-jedanya silakan nggak apa-apa. Yang penting adalah pengalaman project management yang Anda bisa laporkan di sini adalah pengalaman project maksimum 8 tahun ke belakang. Oke? Maksimum 8 tahun ke belakang. Nah, di dalam periode 36 bulan itu, setidaknya dilaporkan lebih detail sebanyak 4.500 jam. Ini akan kita
ngitung nih, gimana caranya sih ngitung 4.500 jamnya ini? Kalau Anda tidak punya sarjana, kalau Anda belum sarjana, nah pengalaman project manajemennya menjadi lebih banyak. Di sini kalau Anda belum ada tidak ada sarjana, di sini minimum yang dibutuhkan adalah 5 tahun atau 60 bulan. Oke. Dengan periodenya adalah selama 60 bulan itu setidaknya 7.500 jam itu harus dihabiskan atau dipakai untuk lead or directing a project. Bukan konteksnya tidak mesti Anda menjadi project manager atau project director, tapi setidaknya Anda menjadi lead di dalam project tersebut. Oke, di sini ada informasinya bahwa ini maksimum adalah 8 tahun ke belakang. Selain persyaratan dari experience, ada juga persyaratan dari project management education. Untuk di sini dibutuhkan 35 jam contact hour untuk Anda menghabiskan waktu untuk belajar. Di sini untuk project management education ini sertifikatnya Anda akan dapatkan dari course ini, dari yang makna QM. Oke, kapan Anda akan dapat sertifikatnya? Pada saat Anda sudah mengerjakan semua quiz dan setidak-tidaknya satu PMP exam simulator, setidaknya satu, kita sudah bisa keluarkan sertifikatnya. Oke, nanti silakan kontak Mbak Dea untuk informasi lebih lanjut. Nah, sekarang gimana cara input untuk masukin si pengalaman project-nya itu tadi? Di sini di eligibility worksheet kelihatan ya, ada PM experience mall-nya, required-nya berapa, 36 bulan, qualified-nya berapa. Kayaknya kita belum masih ke apa ya, masih kosong, masih dibutuhkan berapa. Oke, cara ngitungnya gimana? Atau cara masukin, ayo kita masukin dulu yuk. Kita coba masukin satu. PM experience. Kita masuk di PM experience dulu, add. Project title-nya apa? Project title-nya, let's say misalnya saya diminta untuk create a new data center for who's the client? Okay, let's say BCA. Okay. Dari kapan sampai kapan? PMI tidak butuh tanggal, kita hanya butuh bulan. So let's say saya dari Januari 2017 sampai let's say selesai November, 11 bulan. 2017, 11 bulan ya. Project goal saya di situ apa? Project goal saya setidak-tidaknya untuk ini, tips saya adalah masukkan Anda sebagai project manager atau seenggaknya project leader. Oke? Project leader atau project manager. Primary industry-nya apa? Primary industry-nya bikin data center berarti IT. Clear? Save. Oke, nah untuk yang project bikin data center tadi, Anda kerja pada saat itu Anda sedang kerja di mana? Oke, saya lagi kerja sebagai project manager. Atau bahkan mungkin pada saat itu saya belum jadi project manager, saya masih asisten. Organization name-nya apa? Organization name-nya saya kerja di XYZ Consultant. Country-nya Indonesia. Organization address-nya Sudirman. Kalau ada Jakarta. Ini pilihan opsional semua, silakan diisi. Organization phone number ya 62 21 555555. Oke. Jadi yang ditanya Anda kerja di mana pada saat itu, posisi Anda secara resmi sebagai apa? Jadi ini posisinya beda dengan tadi. Kalau tadi adalah posisi Anda di dalam project, kalau ini adalah posisi Anda di dalam organisasinya.
Save dan continue. Nah, ini yang penting nih. Kan di sini ditanya contact name-nya. Untuk contact name, oke, ini adalah orang yang akan dimintakan konfirmasi mengenai apa yang Anda masukkan di sini untuk project data center BCA tadi. Oke, dia orang ini yang akan dikonfirmasi. Benar nggak sih Akbar itu mengklaim bahwa dia menjadi project leader di dalam project bikin data center BCA dari Januari 2017 sampai November 2017. Itu si bapak ini atau ibu ini yang akan mungkinan ditelepon. Jika, ini ada jikanya ya, jika Anda terkena audit. Nanti kita akan jelasin lebih detail lagi masalah audit. Oke, sekarang kita fokus ke sini dulu. Nah, oleh karena itu, tips saya untuk yang ini, pastikan bahwa orangnya, nama yang Anda masukkan di sini, saya misalnya masukkan Agus Raharjo. Kok nama ketua KPK? Nggak boleh. Agus Raharjo. Kontak di sini dia siapa? Nah, let's say dia manajer saya. Kontak emailnya agus.xyz. .co.id deh, biar keren. Oke. Terus kontak phone number-nya siap. Berapa nomor teleponnya? 221. Saya kasih nomor telepon atau aja deh. Extension ya mau dikasih mau enggak. Oke. Tips saya ada 2 untuk di sini. Oke, siapapun nama yang Anda masukkan, karena setiap project Anda harus masukkan contact name-nya beda-beda lagi. Siapapun nama yang Anda masukkan di sini, pastikan 1, dia tahu namanya dimasukkan ke dalam aplikasi PMP Anda. Oke, jadi Anda sudah mau si informasi beliau. 1 ya, dia tahu. Dan dia okay with it. He's okay with it. Oke, dia tahu dan dia tidak masalah. Dia bahkan support. Itu 1. Yang kedua adalah Anda tahu lokasi dia di mana saat ini. Bisa jadi nama yang Anda masukkan di sini, bisa jadi Anda sudah tidak kerja lagi bareng dengan beliau. Anda sudah kontak WhatsApp misalnya, Pak Agus, saya masukin nama Bapak ya. Saya lagi mau daftar jadi ujian PMP nih, saya masukin data Bapak untuk yang project data center ya di BCA. Pak Agusnya bilang, oke, lanjut. Sip, nggak masalah. And then kemudian tiba-tiba Anda secara beruntung terkena audit. Beruntung. Proses audit nantinya akan membutuhkan tanda tangan basah. Tanda tangan basah dari siapa? Dari Pak Agus Raharjo ini. Mesti tanda tangan basah. Akan menjadi isu jadinya kalau Anda cuma tahunya dia lewat WhatsApp, tapi begitu Anda kontak Pak Agus, maaf nih Pak, ternyata saya kena audit, saya butuh tanda tangan Bapak untuk konfirmasi proyek waktu itu. Oke, nggak masalah kata Pak Agus. Tapi masalahnya kata Pak Agus, saya sekarang lagi ditugaskan di Belanda misalnya. Sedangkan dokumennya adanya di Indonesia. Anda sudah di-print, di-emailkan, adanya di Indonesia. Sedangkan mesti tanda tangan basah. Mau nggak mau tuh dokumen harus Anda kirimkan ke Belanda. Jadinya. Oke? Nah, kalau ada kasus seperti itu di mana contact name-nya yang Anda memasukkan ternyata lokasinya jauh sekali, cari yang lebih dekat. Apakah mesti bos? Enggak juga. Yang penting adalah kolega yang dapat, apakah mesti bos Anda directly? Enggak juga. Apakah mesti klien Anda? Enggak juga. Yang penting adalah orang yang dapat mengkonfirmasi secara benar bahwa apa yang Anda masukkan di situ memang tepat. Oke? Clear ya? Nah, let's say kita save and continue. Nah, sekarang di sini baru ditambah nih. Next-nya adalah kita harus masukkan, ada 5 domain kan, initiating, planning, executing, mau controlling, dan closing, sampai closing. Jamnya.
Dari Januari sampai November 2017, kira-kira berapa jam yang Anda habiskan di initiating? Berapa kira-kira selama 11 bulan itu, berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk planning, executing, sampai ke closing? Berapa jam? Maaf, ada pertanyaan dulu dari Pak Fauzi. Pada sesama project manager boleh ya? Biasanya itu at the end seperti itu Pak Fauzi. Kalau memang yang atasan Anda dulunya itu tidak begitu mudah untuk diakses saat ini, saran saya siapapun termasuk kolega itu nggak masalah. Yang penting adalah ya dia bisa bersaksi bahwa memang benar apa yang kita submit itu sesuai dengan kenyataan. Oke, nah sekarang balik ke sini. Sekarang kan diminta jam-jamnya. Nah ini tentunya akan menjadi sangat kompleks kalau kita harus menghitung. Sedangkan kita sendiri mungkin udah 2017 sudah sekian tahun yang lalu gitu kan udah lupa. Oke. Nah, di website Magna QM di learn@magna. Kalau teman-teman buka sekarang websitenya, Pak Fauzi sambil nunggu ada follow up lagi Pak Fauzi. Harus ada di organisasi yang sama ketika kita di sana atau misal dia keluar duluan tetap bisa jadi referensi? Tetap bisa Pak. Jadi misalnya gini, misalnya dulu Bapak kerja di BRK, misalnya BRK. Oke, dengan Andri. Nah, Andri waktu itu pas project itu dia ikutan, jadi dia tahu. Tapi dia keluar duluan, sekarang dia masuk ke let's say master system, Anda pindah ke company yang lain, nggak masalah. Oke, nah di sini bisa nggak ya? Kalau teman-teman masuk ke website login dan login, di menu atas akan muncul cost resources. Di sini ada PM Experience Calculation. Ini Anda download, ya PM Experience Calculation ini Anda download. Anda akan dapatkan Excel. Ini saya share dulu Excelnya. Excelnya seperti ini. Ini sebenarnya Excel sederhana. Ini untuk membantu kita menghitung jam-jam tadi yang dibutuhkan di proses pendaftaran. Jadi misalnya kita bikin project pertama, tadi kan project data center BCA ya. BCA. Total bulan berapa? Dari Januari sampai November 2017, berarti 11 bulan. Nah, di sini yang menarik. Number of days per month, ini 22, Anda bisa modifikasi sesuai dengan jam kerja project Anda, project kalender Anda pada saat itu. Karena ada beberapa organisasi kerjanya Sabtu kerja misalnya. Ada lagi kalau misalnya kerja di tambang atau di lokasi remote area, biasanya dia Sabtu Minggu pun juga kerja. Karena dia kerjanya 62 atau 31. Oke. Nah, selanjutnya ada number of hours per day. Ini maksudnya adalah berapa banyak sih Anda menghabiskan waktu untuk di project data center rata-rata per harinya. Kalau Anda full time menjadi project manager atau project leader di project itu, Anda masukkan 8 jam. Atau tergantung berapa jam pun yang ada. Kalau misalnya kerjanya adalah 10 jam, ya 10 jam. Kalau misalnya kerjanya 4 jam, 4 jam. Kalau 4 jam biasanya itu berarti Anda, asumsinya adalah Anda megang 2 project. Oke? Jadi ini Anda asumsikan, di sini saya masukin 8 bulan. 8 jam. Oke, ya ini saya kosongin dulu biar nggak bingung. 8 jam, ini total awalnya kita udah dapat nih. Total awalnya kita dapat sebanyak 1936 jam kita habiskan untuk project data center BCA. Kalau kita ganti jadi 10 bulan kelihatan, ubah.
Kalau kita ganti jadi ternyata kita part time, kita dapatnya cuma 968 jam. Tapi karena kita let's say ini adalah full time, kita dapat 1936 jam. Dari berapa jam yang dipersyaratkan sama PMI? 4.500 jam kalau untuk S1. Nah, sekarang kita lihat di initiating sampai ke closing-nya. Di sini kan susah nih kalau kita ngitung satuan jamnya ya. Di sini kita main persentase aja jadinya. Oke, kira-kira berapa persen sih waktu yang Anda habiskan untuk initiating selama project? Saya mengasumsikan di sini 5%. Kalau Anda cuma, saya kecil banget di sana cuma 2%, oke 2%, nggak masalah. Pastikan di sininya 100%. Yang di R, di kolom R-nya itu pastikan 100%. Kalau Anda bikin di sini 2%, berarti, saya banyak waktunya di executing. Oke, berarti kalau kayak gitu, ini saya yakin jadi 33. Jadi 100% lagi. Ini silakan dimodifikasi. Yang Anda ubah adalah yang kolom hijau. Ya, yang Anda ubah adalah kolom hijau. Dari sini kelihatan bahwa sehingga dengan kita masukkan main persentase aja, kita dapat jadinya nih. Untuk inisiatif ternyata saya habis waktu 39 jam. Untuk planning saya habis waktu 484. Untuk executing saya 639. Monitoring controlling 484, closing 290. Ini yang kita masukin. 39, ini saya bikin share ini aja deh. Saya share desktop aja biar nggak bolak-balik. Oke, ini saya share desktop dulu. Oke, di sini 39 jam untuk initiating. Sekarang kita masuk ke tadi mana proses ininya. Daftarnya, salah. Berapa tadi? 39. 39. Singkir dulu. Planning berapa? Planning itu 484. 484. Executing di 639. 639. Controlling itu 484. Closing itu 290. Oke? Nggak perlu ngitung jadinya kan? Nggak capek-capek, aduh berapa jam ya dulu. Nggak usah, udah main presentasi aja. Save dan continue. Nah, sekarang di sini baru Anda jelaskan nih, sesuai dengan template yang ada di sini, jelaskan apa sih objektif proyeknya, outcome dari proyeknya apa, lalu peranan Anda di proyek tersebut apaan. Lalu, kalau misalnya di 4, ini didiskus lagi responsibility dan deliverable. Jadi misalnya, di objective is to create a new data center for PCA Bank. The output was a new data center located in Kalimantan. Kenapa Kalimantan? Because that's where our Kalimantan is Kalimantan. Okay, so my role in the project, my role as the project leader is detailkan aja di sini. Lalu during the initiating, I'm helping. During the planning, terus executing ngapain. Disingkat-singkat aja, nggak usah cerita panjang, nggak usah bikin novel di sini, karena maksimumnya cuma 550 karakter. Jadi masukan saya di sini sebaiknya Anda sudah bikin dulu di Microsoft Word atau di apapun, pokoknya di luar Anda sudah masukkan dulu dengan maksimum 550 karakter. Make it as clear as possible bahwa Anda adalah lead di situ. Make it as clear as possible bahwa Anda bukan hanya cuma jadi engineer. Oke? PMI tidak memperbolehkan atau tidak senangnya adalah yang ngedaftar adalah yang lead. So, make sure di sini kelihatan.
Coba copy paste lagi. Oke. Dia ada minimum karakternya kalau nggak salah sekitar 400 karakter deh. Oke, setelah udah save and continue. Nah, di sini akan kelihatan bahwa sudah ada experience yang disubmit. Oke? 11 bulan sebanyak 139. Butuhnya berapa? Masih butuh berapa lagi? Masih butuh 25 bulan lagi dengan total untuk jamnya 2.564. Lalu karena itu, Anda tinggal masukin project lain lagi. Misalnya ini bikin new office infrastructure sepanjang 2018 dari Januari sampai Desember 2018. Oke, lanjutin yang lain. Ini sama stepnya kayak tadi. Oke, dari situ kelihatan bahwa begitu kita lihat eligibility worksheet-nya lagi, Anda sudah qualified 11, masih butuh 25 bulan. Jamnya masih butuh 1.369, still need-nya 2.500. Sekarang PM Education-nya masih 0 nih. Di sini tinggal kita masukin. PM Education-nya itu kemarin itu kelas live online, PMP exam preparation, course. Instruction institution name-nya Magna QM. Kapan mulainya? 31 Juli 2019. Oh, formatnya salah. 7 Manduli ya. 31. Oke, selesainya di kapan selesai kita? Let's say kita consider selesai hari ini. Bulan 9, tanggal 10, 2019 misalnya. Berapa jam yang Anda akan ini? 35. Karena nanti di sertifikatnya kita akan tampilkan bahwa yang qualified adalah 35 jam. Qualifying hours-nya 35 jam juga. Save dan add. Udah, sederhana, selesai. Untuk education, udah cukup sederhana seperti itu aja. Anda tidak harus submit sertifikatnya segala macam, enggak. Sertifikat baru dibutuhkan pada saat Anda kena audit. Oke? Jadi PM Education yang teman-teman lihat di sini sudah qualified 35 jam, sehingga masih butuh lagi nggak? Udah 0. Tinggal PM Experience yang butuh. Oke? Ada pertanyaan dulu untuk eligibility, karena ini yang poinnya. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dulu untuk eligibility. Oke, sambil tunggu pertanyaan, kita lanjut dulu. Nah, lanjut, ada optional information, ini opsional, nggak perlu dijawab. Ini primary level source ini, apa namanya, ini kenapa sih Anda ambil ini gitu? Oh, ini karena dibutuhkan oleh kantor atau suggest oleh kantor atau ini personal development. Oke. Nah, kemudian save dan continue. Certificate di sertifikat nanti kalau Anda lulus PMP, namanya apa yang mau ditampilkan? Oke. Karena bisa jadi nama yang Anda secara profesional Anda gunakan mungkin berbeda dengan nama resmi Anda. Lalu ada lagi agreement, ini tinggal basa-basi aja, agreement-nya tinggal Anda agree, save and continue. Pada saat Anda submit, nanti akan ada review. Kalau lihat di sini, contact information saya belum komplit, requirement saya belum komplit, certificate details juga saya belum komplit. Ini tinggal dilengkapin aja. Certificate detail tadi apa sih? Oh, namanya Akbar aja. Save and continue. Yes. Akan aja. See, yang certificate details sudah komplit. Jadi yang tinggal kurang PM experience sama contact information. Clear ya? Itu dia tadi cara apa namanya?
mengisi form submit PMP application. Pada saat semua datanya sudah dilengkapi, Anda sudah happy dengan data yang sudah Anda submit, lalu Anda klik submit, oke? Tunggu 5 hari kerja. 5 kalau ya dengan ini jadi 6 hari lah, gitu. Dengan liburan 6, pokoknya 1 minggu deh, tunggu 1 minggu untuk dapat kabarnya, karena ada proses time oleh mereka. Oke, setelah 1 minggu Anda akan dapat email. Emailnya adalah, nanti ini di sini bercabang. Apakah Anda kena audit atau enggak? Oke, right off the bat, dari awal ini saya akan bilang bahwa auditnya adalah random. Ini bukan, kenapa Anda kena audit atau ada yang kena audit, ada yang nggak kena audit, ini bukan karena apa yang Anda submit di form tadi. Kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang, itu udah pasti pas pada saat ini nggak bisa submit. Oke, ini random. 10% orang yang masuk, 10% application, credential application, 10% akan kena audit. Oke, jadi ini perihal masalah Anda beruntung nggak beruntung itu aja. Kalau Anda beruntung kena audit, prosesnya cukup sederhana kok. Nanti ini masalahnya proses audit akan sangat sedikit berbeda-beda ya. Namun nanti begitu Anda kena audit, Anda akan dapat email, intinya adalah akan ada dokumen yang harus ditandatangani secara basah. Mereka juga akan minta sertifikat untuk training ini. Mereka juga mungkin akan minta sertifikat dari kampus kuliah Anda dalam konteks ijazah, fotokopi ijazah atau scan-scanan fotokopi ijazahnya. Fisik ya, mereka akan minta dalam bentuk fisik. Fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat. Lalu kemudian untuk yang pengalaman kerja tadi, pengalaman proyek, itu harus tanda tangan basah. Oleh siapa? Oleh kontak person tadi. Perlu nggak masukkan bukti-bukti bahwa Anda memang kerja dulu untuk proyek itu dalam konteks mungkin Anda mau masukin laporan akhirnya atau Anda butuh laporan bulanannya. Nggak, PMI nggak minta itu. Dan PMI nggak boleh minta itu. Oke? Nggak boleh. Karena itu bisa jadi rahasia perusahaan Anda. Jadi, yang dibutuhkan PMI dan yang boleh PMI minta hanya tanda tangan dari kontak person yang tadi Anda sudah sampai. Begitu Anda sudah dapat semuanya, Anda sudah lengkapi kebutuhannya. Ada beberapa teman-teman yang melakukan audit, ada cukup yang mudah kok, ada yang cukup mudah, ada yang kok bahasanya sulit ya gitu. Karena mungkin sulitnya karena itu tadi lokasi orangnya beda-beda. Ada yang 2 hari selesai langsung kirim ulang lagi. Nah, yang repotnya kirimnya ini, karena kirimnya itu ke US, dulu sih ke US, nggak tahu kalau sekarang bisa ke Hong Kong apa enggak, karena kan kantor untuk yang Asia Pasifik di Hong Kong. Itu harus fisik, nggak bisa email, nggak bisa scan-scanan aja, mesti fisik. Jadi paling itu aja yang agak nyebelin. Oke, apakah perlu sampai pengiriman pakai DHL gitu? Nggak perlu sih. Pakai pos tercatat aja, IMS. Oke? Nah, itu kalau Anda terkena audit. Kalau begitu Anda sudah submit audit formnya, Anda sudah penuhi segala macam satisfaction-nya, nanti tunggu beberapa hari kemudian, begitu formnya sampai oleh mereka, kita akan dapat email. Atau kalau Anda nggak dapat email, Anda nggak kena audit, oke, Anda akan langsung dapat email ini juga, email untuk minta bayar. Kita bayar ujian fee-nya, exam fee-nya. Exam fee untuk PMP itu kalau Anda bukan member, fee-nya adalah sebesar 555 US dollar. 555. Sedangkan kalau Anda adalah member, fee-nya menjadi hanya 405. Ada selisih sebesar 150 dolar. Ya. Jadi offset nih tadi Anda habis buat bayar PMI member harus Anda bayar dulu, ter-offsetkan biaya PMI member itu dengan diskon dari
biaya ujian PMP. Bayarnya pakai apa? Paling gampang pakai kartu kredit aja ya. Bisa sih pakai transfer, pakai segala macam. Ada beberapa cara pakai cek juga bisa. Tapi let's be honest, paling gampang pakai kartu kredit aja. Nggak ada kartu kredit, pinjam. Next, kalau sudah bayar langsung, nggak pakai buat. Nah, ini Anda akan langsung dapat email untuk menschedulekan exam. Nah, pertanyaan adalah, apakah Anda harus schedulekan saat itu juga? Enggak. Anda punya waktu 1 tahun. Dari Anda bayar itu 1 tahun sampai Anda harus 1 tahun ke depan, itu Anda harus schedule for exam. Vouchernya kalau enggak, hangus. Dan Anda harus ngulang dari awal lagi. Kalau saya sarankan, langsung schedulekan. Jangan tunggu-tunggu lagi, schedulekan. Oke? Setelah schedulekan apa ya? Berarti tinggal nanti hari pelaksanaannya, datang ke lokasi ujian, lakukan ujiannya dengan baik. Lulus deh, insya Allah. Oke? Nah, itu proses aplikasi pendaftaran PMP-nya dari awal sampai dengan kita ujian. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke tips dan trik? Pak Yohanes, ini hari kerja ya Pak untuk ujiannya? Betul Bapak, hari kerja. Karena untuk PMP ujiannya harus dilakukan di lokasi testing facility. Oke Pak Yohanes. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke tips dan trik. Saya akan bahas beberapa pendapat saya, masukan saya. Ada Pak Fauzi. Kalau retake exam harus menjalani proses isi data dan kalau belum atau langsung daftar examnya saja. Kalau retake itu langsung Pak. Jadi kalau misalnya Bapak amit-amit ya, nggak lulus, itu ada kesempatan untuk retake. Total dengan pokoknya 3 kali ujian dalam 1 tahun itu. Kalau retake itu tidak langsung bayar aja. 3 kali ujian sekali bayar aja enggak. Untuk retake-nya lumayan Pak biayanya Pak. Retake-nya itu biayanya $275 kalau Anda member. Nah, kapan sih ujiannya? Ujiannya, golden period-nya adalah menurut saya 2 bulan dari kelas. Mungkin 2 bulan dari minggu ini. Berarti kapan? Selama 2 bulan itu. Sekarang kan September awal. Selama September dan Oktober ini adalah golden period-nya Bapak Ibu. September sampai Oktober ini adalah golden period. November udah agak tipis-tipis. Udah mulai ada beberapa yang lupa. Apalagi kalau Anda tidak konsisten belajar setiap hari. Oke? Jadi kalau Anda mau schedulekan dalam 2 bulan ini. Fokus, effort. Maksimum 3 bulan. Lewat dari 3 bulan, takutnya yang dikhawatirkan kalau lewat dari 3 bulan adalah Anda sudah akan terkena beban pekerjaan lagi, sibuk lagi. Itu satu. Yang kedua, semangatnya pun mungkin udah jadi beda. Semangatnya beda, prioritasnya bisa jadi beda lagi. Kalau sekarang mungkin prioritas PMP menjadi salah satu prioritas tertinggi Anda. 3 bulan lagi mungkin ceritanya udah beda. Oke? Nah, study tips. Ini study tips dari saya. Yang pertama adalah know your study pattern. Karena setiap orang cara belajarnya beda-beda. Ada yang senang baca buku dulu, ada yang senang ngerjain soal latihan, ada yang kombinasi, macam-macam. Untuk bukunya sendiri pun ada yang lebih senang buku fisik, ada yang lebih senang buku digital, atau kalau seperti saya dulu, buku digital saya print per chapter. Buku digital saya print per chapter,
eh, dan saya printnya satu page itu 2 halaman, bolak-balik duplex. Jadi satu chapter itu jadi tipis kelihatannya. Itu saya bawa kemana-mana. Misalnya, 2 hari ini saya lagi mau baca tentang this, ya udah, bawa kemana-mana atau dalam 2 hari itu kertas itu. Cukup tipis nggak saya bisa tahu di kantong. Atau kalau di teman-teman perempuan itu bisa taruh di tas ininya kan, nggak terlalu tebal jadinya. Jadi pahami diri Anda sendiri dan ketahui bagaimana study pattern Anda. Yang kedua, effort. Effort nggak ada shortcut di sini. Untuk PMP itu there's no shortcut. Harus memang belajar. Nggak ada ceritanya yang udah tinggal climbing aja 2 hari sebelum ujian tinggal baca bukunya. I guarantee you will not pass if you do that. Kalau 2-3 hari atau seminggu sebelum ujian Anda baru sibuk untuk belajar, saya bisa jamin kecil banget kemungkinan Anda akan lulus. Effort is the key. Saya minta Anda spend minimum 1 jam sehari. Setengah jam di pagi, setengah jam di sore, bisa dong. Oke? Memang ada yang mesti dikorbankan. Untuk ini mesti ada yang dikorbankan. Mungkin apa yang mesti dikorbanin? Jangan ngomong yang berat-berat dulu. Mungkin coba cek dulu. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk Mobile Legends? Berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk Fortnite? Berapa lama yang Anda habiskan di Instagram? Di Facebook? Itu dulu mungkin yang dikorbanin. Setidaknya cuma 2 bulan ini kok. Kalau habis itu bisa lagi. Oke? Sibuk. Kita sama-sama sibuk semuanya. Saya bisa kasih example beberapa peserta saya dulu yang kalau ngomongin sibuk banget beliau. Beliau CEO. Nanti kalau mau tahu namanya ini aja, DM aja, PM, private aja. Tapi beliau CEO. Sampai sekarang pun juga di LinkedIn. Padahal beliau MBA-nya itu di London. Tapi yang di LinkedIn yang dipasang tuh bukan MBA, PMP. Bangga benar dia dengan PMP-nya. Oke. Dia CEO, pada saat itu dia ngambil PMP itu dia CEO, anak istrinya tinggalnya di Singapura. Dia kerja di Indonesia. Berarti kan dia weekend itu pasti dia pulang ke Singapura kan. Jadi kapan belajarnya waktunya? Apakah pulang kerja jam malam itu dia bisa? CEO itu banyak cerita, banyak acaranya. Habis jam kerja kayak gini nih biasanya dia meeting di mana lah, ketemu sama siapa lah, dinner sama siapa. Jadi punya waktu kapan dia belajar? Tapi sekitar 2,5 bulan setelah dia kelas sama saya waktu itu, dia telepon saya, Pak, mau ujian pagi ini. Oh, oke, selamat, good luck Pak, entar kabari kalau udah. Begitu selesai, kabari dia langsung, gue lulus bos, gitu. Wah, terima kasih, good luck gitu ya. Kita sama-sama senang gitu. Lulus beliau. CEO. Pada saat itu beliau tuh pada saat itu CEO untuk anak perusahaan Sinarmas. Saat ini sudah menjadi CEO, grup CEO untuk salah satu grup besar di Indonesia. Oke, jadi kalau alasannya adalah sibuk, think again. Oke, next. Proses map print A2. Maksudnya apa nih? Proses map, kalau teman-teman lihat lagi di learn.magnakiam.com, itu di content resources atau di cost resources, ada proses map. Itu proses map yang menggambarkan matrix antara knowledge area, 10 knowledge area dengan 5 proses group. Itu print A2, ya, minimum A2 deh, biar seru. Tempel beberapa, 1 di rumah atau 2 di rumah, 1 di kantor. Ya. Nah, gunanya apa? Gunanya bukan buat ngafalin. Ujian PMP bukan ujian hafalan. Gunanya apa? Setiap kali Anda lewat proses map itu, Anda tunjuk secara random.
nanti kan jari Anda akan jatuh ke dalam satu proses tuh, dari 49 proses yang ada di proses map itu. Besar kemungkinan jari Anda akan jatuh ke dalam proses yang, let's say misalnya perform quality assurance. Oke, pada saat itu saya minta Anda untuk jelaskan ke diri Anda sendiri apa itu perform quality assurance, kenapa itu harus ada, kalau nggak dilakukan itu kerugiannya apa, lalu kira-kira untuk menjalankan quality assurance itu butuh input apa sih dan apa outputnya, dan yang dilaksanakannya apa. Jadi tapi dijelaskan dengan bahasa sendiri. Kalau lupa, nah itu kesempatan untuk baca buku kan jadinya. Atau lain kali lewat situ lagi, tunjuk lagi, sus. Oh, sekarang develop schedule itu apa ya? Oh, develop schedule adalah ini. Nggak mesti sama dengan kalimat buku. Yang penting Anda secara confident bisa menjelaskan ke diri Anda sendiri. Bagus-bagus Anda menjelaskan ke orang lain, tapi jelaskan ke diri sendiri. Oke, ada pertanyaan dari Pak Fauzi. OOT nih tentang makna QM. Sertifikasi nanti pakai cantum nilai atau enggak? Enggak. Terus kalau saya masih mau perbaikan nilai mock exam, masih ada waktu nggak ya buat reimburse kantor? Masih bisa, Pak. Oke. Kalau nggak salah Mbak Dea itu udah kasih deadline kapan gitu. Tolong, saya lupa tuh. Dia kemarin cerita sama saya mau kasih deadline tanggal kapan untuk report ke kantor. Karena memang beberapa teman-teman di sini kan ada yang dari kantor dan itu sudah dimintakan reportnya. Report ke kantor, iya ada nilai. Tapi kalau sertifikasi yang sertifikatnya itu nggak ada nilai. Oke, kembali ke tips. Next adalah pastikan Anda join ke LinkedIn. PMP Study Group. Di LinkedIn itu ada satu study group yang bagus. Sebenarnya ada banyak sih. Tapi ada satu study group yang bagus namanya I want to be a PMP. I want to be a PMP kalau salah ya. Oke. Di LinkedIn ada, di Facebook ada, tapi yang kebetulan isinya adalah beberapa trainer internasional yang senior itu adalah I want to be a PMP. Kadangkala beberapa trainer senior ini juga ikutan diskusi juga. So it's going interesting. Nah, ada apa sih di study group itu? Pertama ada banyak pertanyaan. Banyak orang melempar pertanyaan-pertanyaan kayak practice quiz gitu, dan itu dibahas, kita sama-sama bahas gitu. Ada mungkin jawabannya beda-beda gitu kan, silakan di situ dibahas. Mungkin ada pandangan yang berbeda satu dengan kelompok yang lain, itu biasa. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada yang penting, ini penting menurut saya, ada success story. Jadi banyak teman ini I want to be a PMP itu membership-nya udah berapa puluh ribu, banyak. Dan global ya. Jadi kalau ada yang ambil ujian, dia lulus, dia cerita tuh. Tadi saya habis ujian, lulus, gini, ini proses belajar saya seperti ini. Tadi pas di ujian saya ketemu, ini challenge saya adalah seperti ini, tantangannya seperti ini, jadi saya seperti ada yang tinggal 1 menit lagi waktunya baru selesai gitu. Ada yang masih setengah jam dia udah selesai. Macam-macam. Nah, selain success story, ada juga beberapa fail story. Fail story-nya juga penting. Bahkan saya lebih senang baca fail story. Karena dari fail story itu lebih banyak lagi pelajarannya. Success story, fail story, dan discussion itu benefit dari online study groups. Nah, dari kelas ini Anda ada beberapa practice quiz tuh. Ada practice quiz, ada PMP exam simulation, ada beberapa, jadi Anda dapetin seenggak-enggaknya sekitar 500-an soal. Begitu Anda beli buku atau menggunakan buku-buku PMP yang lain, itu juga mereka akan berikan banyak latihan soal juga. Latihan-latihan soal ini Anda gunakan, ini saran saya ya, ambil 50 sehari, atau kalau nggak kuat 50, ambil 25. Ambil 25, cukup dong 25 itu setengah jam berarti waktunya harus selesai. Kalau 50 soal itu 1 jam, 25 soal itu berarti harus selesai dalam waktu setengah jam.
Ambil 25 pertanyaan hari ini, pagi ini, kerjain. Kalau ada yang nggak ngerti, baca bukunya. Cari di buku, open book. Jadi study itu berarti open book. Study, besoknya lagi Selasa, Senin study, Selasa study. Lepo, coba tes benchmark, close book. Berapa nilainya? Catat. Habis itu study, benchmark, study, benchmark, study, benchmark. Sampai kalau udah habis banget, baru benchmark. Kalau Anda udah ngelotok banget, ya udah habis itu tinggal benchmark aja. Begitu Anda sudah konsisten mendapatkan benchmarknya, close booknya, Anda sudah konsisten mendapatkan skor di atas 75%, okay? That means that you're ready to do the exam. Kalau Anda konsisten. Kalau masih 75, habis itu 50, 75, 50, 65, 70, itu belum konsisten. 75%. Oke? Ini udah tadi. Nah, sekarang saya mau sedikit lagi tips. Ini juga bisa di-download di website maknakiam.com. 19 tips dan trik lulus ujian PMP. Ini adalah tips dan trik sebelum dan saat ujian. Oke, sebelum ujian, nomor satu adalah ketahui lokasi ujian. Oke, karena menariknya begini, sekarang ini kan bukan Prometric lagi. Kebetulan ini dokumen ini saya create pada saat kita masih di Prometric. Sekarang kita sudah pindah testing facility-nya menggunakan person view. Nah, ada beberapa lokasi person view yang bisa digunakan. Salah satunya adalah ini ada Trainocate dan macam-macam. UI. Pilih lokasi ujian pada saat Anda menschedulekan, pilih lokasinya. Pada saat Anda sudah memilih, nantinya beberapa hari atau seminggu sebelum ujiannya, Anda datang ke lokasinya. Datang benar-benar datang, bukan cuma gedungnya, oh itu gedungnya gitu, enggak. Anda datang ke lokasinya, datang ke ruangnya, datang ke meja resepsionisnya. Konfirmasi, ini benar kan ya lokasi ujian PMP? Benar? Ya oke. Pada saat Anda datang itu, Anda akan lihat proses masuk gedungnya seperti apa, security check-nya seperti apa, bagaimana, di mana proses menukar KTP-nya. Tujuannya apa? Tujuannya Anda nggak mau ada kejutan pada saat hari Anda di ujian. Jangan sampai ada kejutan. Tiba-tiba dia pindah lantai atau segala macam. Jangan sampai ada kejutan. Makanya survei dulu. Nomor dua adalah jadwalkan ujian di pagi hari. Jangan pernah ngejadwalin ujian di siang atau sore. Apalagi sore. Oke? Apalagi sore, jangan. Selalu pagi. Ambilin jam 9 pagi. Dan kalau bisa, jadwalkan ujian di mana hari sebelum ujian itu Anda libur. Jadi Anda bisa jadwalkan di hari Senin, karena minggunya Anda libur. Kalau misalnya ternyata minggunya Anda padat dengan acara keluarga, jangan hari Senin. Bikin hari Selasa, Seninnya cuti. Kenapa? Biar badan Anda segar. This is important. Kenapa? Karena ujian PMP itu ujian stamina. 200 soal, 4 jam, itu nggak gampang. Oke, jadi hari sebelumnya bukan Anda untuk habiskan untuk belajar banget, enggak, santai aja. Paling Anda review sedikit-sedikit aja. Next, nomor 3, istirahat yang cukup. Ini relate dengan yang tadi ya. Jadi istirahat yang cukup, pastikan bahwa jadi jangan sampai Anda pas ngejar-ngejar malah capek. Jangan juga Anda mau ujian besokannya, malam ini Anda maraton. Bukan maraton lari, tapi maraton di Netflix. 4, hafalkan formula-formula penting. Nah ini, ini justru kepake banget buat hari sebelumnya. Ada beberapa formula-formula penting yang mau nggak mau, kan saya sempat sebut bahwa ini adalah ujian non-hafalan ya. Betul. PMP memang bukan ujian hafalan, tapi ada beberapa formula yang memang harus dihafal. Kayak seperti apa? Earn value, critical path, dan yang lain-lain. Nah, di sini di website juga Anda dapat download namanya Exam Random. Ini adalah satu halaman hal-hal yang menurut kami Anda harus hafal.
Anda harus hafal. Pada saat Anda masuk ruangan ujian nantinya, itu ruangan ujian itu sangat secure ya, it's highly secure. Anda masuk ruangan ujian pun juga akan ada body check, sepatu dibuka, kaos kaki dibuka, semua jam semuanya taruh di locker, ada locker khusus buat Anda. Oke, Anda nggak bisa bawa apapun, handphone segala macam taruh di situ. Kantong nanti dikosongin semuanya. Pada saat Anda duduk di meja, Anda akan dikasih kertas kosong satu dan pensil. Pada saat itu, kan Anda udah hafal nih, rumus-rumus and value, rumus 3 points segala macam. Anda catat di situ. Anda tuangkanlah hafalan Anda. Makanya namanya brain dump. Tumpahin semua itu yang dihafalin tadi. Langsung pada saat itu. Kenapa? Karena gini, misalnya nih rumus ini nih, communication channel yang sangat mudah ini, yang cuma C sama dengan N dikali N-1 dibagi 2. N dikali N-1 dibagi 2. Itu udah hafal buat mati gitu kan. Ya, saya ngerasain sendiri, ini saya berdasarkan real case. Untungnya saya menggunakan brain dump. Ini kejadian di ujian PMI-ASP. Saya menggunakan brain dump, termasuk communication channel pun saya catat di kertas kosong itu. Saya catat. Habis itu masuk di jam kedua apa kalau nggak salah gitu. Ketemu dengan ujian dengan soal yang nanyakan tentang communication channel. Dan pada saat itu saya benar lupa. Padahal tadinya ya cuma N dikali N-1 dibagi 2. Masuk jam kedua aja saya udah mulai lupa. Itu apa ya? Untungnya saya juga lupa tadinya ini tadi masuk ke brain dump ya, sampai saya bolak-balik kertasnya gitu. Karena udah penuh lep-lepan gitu. Saya pas buka, oh iya ada di satu di pojokan nih. Untung saya catat. Oke? Jadi itu gunanya brain dump. Nomor 5, gunakan pakaian yang nyaman, ini clear ya. Jadi Anda nggak perlu tampil kok di situ, walaupun di situ ada CCTV yang merekam Anda nggak butuh tampil. Yang penting nyaman. Yang nomor 6, sarapan yang cukup. Ini kembali disesuaikan dengan kebiasaan kita masing-masing. Ada yang butuh sarapan, ada yang enggak. Ada yang kalau udah nggak biasa sarapan, tapi dipaksain sarapan malah ngantuk jadi. Nomor 7, nah ini juga penting. Jangan mengendarai kendaraan sendiri. Anda biasa pakai motor, Anda biasa bawa mobil, taruh di rumah. Oke? Pakai Grab kek, pakai taksi kek. Tapi saya nggak menyarankan pakai Gojek atau ojek online. Kenapa? Kita nggak mau ada kecelakaan pagi-pagi Anda gas. Jangan sampai deh gitu. Jadi saya sarankan untuk ini Anda gunakan Grab atau Gokar atau taksi. Ya. Jangan bawa kendaraan sendiri. Naik mobil terus tiba-tiba bannya bocor, waktu yang dihabiskan untuk ganti bannya segala macam. Belum lagi macetnya. Nomor 8 ya ini ya, jangan terlambat, ini udah obvious banget, jangan terlambat. Oleh karena itu, bahkan kalau perlu, kalau memang kira-kira lokasi ujiannya ini sangat jauh dari tempat Anda tinggal, ya udah buka hotel aja, buka kamar hotel dekat situ. Nomor 9, bawa pengaman jika perlu. Nah ini menarik. 4 jam itu Anda dapat break kok. Anda boleh break. Tapi waktu break itu akan mengambil waktu dari 4 jam itu juga. Jadi counternya nggak di pause, nggak, tetap jalan terus. Jadi Anda mau ke toilet kalau misalnya Anda bawa penganan, misalnya Anda bawa KitKat, roti atau apa gitu, taruh di dalam locker barengan sama tas Anda, itu kadang-kadang ngebantu untuk proses badan Anda berpikir. Karena berpikir itu makan kalori banyak ya. Jadi jangan malu untuk bawa makanan. Saya masih ingat dulu saya ujian CSSP itu 6 jam ujiannya. 6 jam. Nggak habis pikir juga sih waktu 6 jam ujiannya. Saya bawa makanan. Saya bawa makanannya nggak tanggung-tanggung juga. Saya bawa McD. 1 paket lengkap. Diketawain, biarin aja diketawain. Oke, nah sekarang adalah tips dan trik saat ujian. Nah ini tadi yang nomor 1 kita udah bahas nih. Salin formula ke kertas kosong yang diberikan oleh petugas. Yang brain dump tadi, begitu masuk, Anda salin langsung. Yang nomor 2, lewatkan soal-soal yang Anda tidak mengerti. Nah ini menarik.
Ujian PMP kan 200 soal nih. Ini Anda bisa lompat langsung ke soal-soal, ada mekanismenya, nanti Anda bisa lompat langsung ke soal, misalnya Anda melompat langsung ke soal nomor 200. Nanti dikasih lihat juga mana yang Anda sudah selesai, atau ada soal-soal yang Anda berikan mark, atau ditandai bahwa ini nanti Anda akan kembali ke soal tersebut. Oke? Nah, sebaiknya, ini masukan saya, sorry, ada pertanyaan dari Pak Fauzi. Pak, kalau kita ada darurat terus mau reschedule jadwal tes, paling lambat bisa berapa hari sebelum hari tes? Setahu saya untuk yang peraturan baru, kalau di bawah 30 hari masih bisa reschedule, tapi nanti ada biaya. Oke, biayanya berapa saya kurang lebih, saya agak lupa Pak, nanti bisa confirm ke ini, reschedule, saya coba lihat di sini. Audit. Nanti itu mungkin bisa dikonfirmasi pada saat daftar nanti, begitu Anda mau reschedule, itu masih bisa tapi intinya. Masih bisa. Apalagi kalau emergency, itu aman kok. Nah, tadi yang balik ke nomor 2 tadi soal. Jadi, dari 200 soal itu, lakukan metode iterasi. Metode iterasi dalam konteks gini, Anda dari 1 sampai 200, nanti ulang lagi 1, 200, 1, 200, 1, 200. Tapi, iterasinya kayak gini. Iterasi pertama, ini adalah quick answer. Jadi, karena gini ya, kenapa kita mesti ada strategi kayak gini, taktikal kayak gini? Karena waktu kita sangat terbatas tuh, cuma 1,2 menit per soal. Nah, saya selalu sarankan, iteration pertama, itu Anda hanya jawab pertanyaan-pertanyaan yang begitu Anda baca soalnya, Anda langsung ngerti apa yang dimaksud, langsung kelihatan jawaban yang mana, itu udah, itu jawab langsung. Tapi begitu Anda ketemu soal yang sekali dibaca nggak ngerti, terus baca jawabannya juga nggak paham, belum paham juga konteks pertanyaannya, stop sampai situ, di-mark pertanyaannya, biar Anda bisa balik ke pertanyaan itu lagi, skip, tinggal. Jangan paksakan diri Anda untuk membaca ulang lagi. Oke? Jadi di iteration pertama, fokusnya adalah bagaimana Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang clear, yang obvious, yang mudah Anda pahami. Ya. Lalu di iteration pertama yang Anda harus jawab adalah soal-soal yang formula, yang hitung-hitungan, earn value, critical path, 3 point, soal-soal yang communication channel, soal-soal yang ada angkanya, yang hitung-hitungan, itu Anda kerjakan di iteration pertama. Oke? Walaupun itu butuh waktu yang lebih, nggak apa-apa. Kenapa? Soal-soal itu, soal-soal yang angka, berkaitan dengan angka, itu soal-soal yang jawabannya akan kelihatan. Benar salahnya nanti akan kelihatan. Kenapa? Maksudnya dalam begini, bukan benar salahnya, tapi Anda akan kelihatan, begitu ada hasil hitung-hitungan, jawabannya 1,2, oh ada 1,2 di sini. Oke? Karena eksak angka. Itu nomor alasan 1. Alasan 2, kalau Anda memutuskan untuk mengerjakan soal-soal seperti in value dan yang lainnya, itu nanti di jam kedua, jam ketiga, di mana Anda sudah mulai capek, stamina Anda sudah mulai hilang, itu ngerjain angka yang sebenarnya sangat obvious, itu bisa menjadi salah loh. Potensi salahnya jadi gede. Oke? Nah, itu yang pertama. Anda kerjakan soal yang Anda langsung bisa baca, ngerti, begitu Anda nggak paham, pas, mark dulu, begitu ketemu soal angka juga langsung dikerjakan. Selesai sampai 200. Bisa jadi Anda mungkin baru Anda kerjakan mungkin sekitar 70 sampai 90. Paling banyak mungkin 80 sampai 90 soal doang paling. Masih ada 100 lebih soal yang belum Anda kerjakan. Itu pas, single pass. Baru second pass, Anda balik lagi dari awal, Anda hanya mengerjakan soal-soal yang tadi Anda mark. Anda tidak ulang lagi. Yang sudah Anda jawab sebelumnya, jangan dibaca lagi. Don't second guess yourself.
Di PMP exam, don't second guess yourself. Percaya dengan insting Anda pertama. Oke? Ini jangan lewatkan soal-soal formula, ini kita bahas. Nah, nomor 4, selalu posisikan diri Anda sebagai project manager. Kecuali soalnya menyatakan yang lain, selalu posisikan diri Anda sebagai project manager. Nomor 5. Nomor 5, dari 4 jawaban, ya, yang Anda lakukan pertama kali adalah eliminasi dulu. Lakukan proses eliminasi. Dari A, B, C, D, besar kemungkinan akan cukup mudah bagi Anda untuk menemukan 2 jawaban yang bisa jadi menurut Anda nggak pas nih. Ini salah nih. Misalnya dari A, B, C, D, C dan D-nya salah menurut Anda. Tinggal A dan B. Dari A dan B, baru Anda cari jawaban yang tepat, yang best answer, bukan yang correct. Best answer dengan correct answer itu pendekatannya beda. Kalau kita ngomongin correct answer, yang benar, jawaban yang benar itu adalah biasanya konteksnya adalah kita mengacu ke memori. Sedangkan jawaban yang tepat ini mengacunya ke konteks pertanyaan. Karena nanti teman-teman akan menemukan soal-soal di mana jawabannya mungkin 2-3 jawaban itu kalau dilihat konteks kebenarannya, correctness-nya, tiga-tiganya benar. Tiga-tiganya benar. Tapi mana yang paling tepat sesuai dengan konteks pertanyaan itu yang ceritanya lain lagi. Oke? Nomor 6, percaya insting Anda. Tadi saya sempat singgung, don't second guess yourself. Begitu udah jawab A, ya udah biarin aja dulu A. Kecuali Anda masih ragu-ragu, Anda kasih mark. Nomor 7, lakukan metode eliminasi, ini tadi kita bahas. Nomor 8, kuncinya adalah manajemen waktu. 200 soal, 4 jam itu nggak banyak waktunya. 9, jawab semua pertanyaan, jangan ada yang tersisa ini kayak makan, diajarin makan dulu waktu kita kecil. Tidak ada skor negatif. Pengetahuan kami tidak ada skor negatif di ujian PMP. Kalau tidak ada skor negatif, berarti ya udah, jawab semuanya. Kalau masih nggak jelas juga, cap cip cip deh. Ya. Nomor 10, ini saran saya adalah ambil istirahat pendek di tengah ujian. Walaupun Anda merasa masih kuat, nggak capek-capek amat gitu, tapi setelah jam 2 jam, keluar deh sebentar, ke toilet kek, berdiri kek. Oke, ini untuk refresh pikiran kita, merefresh kondisi badan kita. Buat teman-teman yang ngerokok, nggak ada salahnya ngerokok aja. Waktu habis 5-10 menit, tapi habis itu seger lagi, kenapa enggak? Boleh nggak? Boleh, tapi itu akan motong waktu Anda juga. Jadi, so be wise with it. Oke? Nah, kembali ke slide. Selesai. Jadi berikut tadi hari ini kita sudah membahas mengenai proses pendaftaran PMP application, mulai dari menjadi PMI member, submit PMP application, kita juga bagaimana sih passing di audit prosesnya, kita udah bahas juga tadi. Lalu untuk setelah itu kita bayar PMP fee-nya, ujian baik biayanya. Kita juga sudah bahas mengenai schedulingnya dan taktiknya untuk scheduling, termasuk juga proses taking the exam. Setelah itu kita juga sempat bahas mengenai study tips, apa aja study tipsnya, termasuk juga tips-tips pada saat sebelum ujian ataupun pada saat ujian itu sendiri. Oke, sebelumnya saya buka dulu kesempatan untuk teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan dari pembahasan kita kali ini, ataupun dari seputar ujian PMP.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini kita masih open terus. Teman-teman juga masih punya akses ke learn.magnakiem.com selama 6 bulan dari awal. Berarti mungkin dari Agustus, September, November, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, sampai Januari. Kenapa dibatasi 6 bulan? Ini bukan masalah apa-apa, cuma masalah ini memaksa teman-teman untuk ayo dong ambil ujian. Ya, this will be a good opportunity for you to. Ini menjadi opportunity yang bagus buat kita semua. Oke, I'm here for you. Kalau ada pertanyaan, silakan jangan sungkan diajukan di WhatsApp group ataupun kalau mau private pun juga silakan langsung dikirim WhatsApp ke saya ataupun ke Mbak Dea juga bisa. Oh, Pak Yohanes ada pertanyaannya. Ini kalau daftarnya sebelum Desember, tapi kalau ujiannya di bulan Januari itu pakai materi yang baru ya? Oke, ini sebenarnya ada informasi baru Pak Yohanes yang kami para trainer itu agak sungkan mau share ke peserta nih. Jadi PMI yang tadinya akan mengubah materi ujian di Desember 2019 ini jadinya diundur ke 1 Juli 2020 baru berubah. 1 Juli Juli tanggal 1 bulan 7 2020 itu baru ujiannya berubah mengikuti ECO yang baru. Ini keputusan yang baru keluar seminggu yang lalu. Namun beberapa trainer itu agak sepakat bahwa ini nggak usah di-share ke teman-teman peserta, biar teman-teman peserta itu fokus, ayo cepat-cepat ambil ujiannya, karena kita ingin melihat Anda sukses. Kita senang banget kalau ada teman-teman yang lulus tuh, kami senang banget. Oke, jadi paksakan paksakan diri Anda untuk ambil ujian PMP segera mungkin. Oke, Pak Yohanes. Oke, kalau begitu terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua dari total 14 session ini. Rekaman session 14 ini pun juga akan kami tampilkan di dalam website. Untuk batch 2 sudah akan mulai ke minggu depan. Kembali kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di dalam grup ataupun private langsung ke saya. Terima kasih banyak. Selamat malam teman-teman semua. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.